Saat sebagian besar orang mendengar nama Hong Kong, yang terbayang biasanya adalah kota modern yang dipenuhi gedung pencakar langit, pusat keuangan kelas dunia, serta pelabuhan internasional yang menjadi urat nadi perdagangan Asia. Kota ini sering dijadikan contoh keberhasilan ekonomi karena mampu berkembang dari wilayah kecil menjadi salah satu pusat bisnis paling berpengaruh di dunia. Setiap malam, cakrawala Hong Kong berubah menjadi lautan cahaya. Ribuan lampu dari gedung-gedung tinggi memantulkan kemewahan yang seolah tidak pernah berakhir. Jalanan dipenuhi kendaraan mewah, pusat perbelanjaan dipadati pengunjung, dan transaksi bernilai miliaran dolar terjadi setiap harinya. Dari luar, Hong Kong tampak seperti kota yang berhasil menaklukkan segala tantangan pembangunan modern. Namun seperti banyak kota besar lainnya, kemegahan yang terlihat di permukaan tidak selalu mencerminkan kehidupan seluruh penduduknya. Di balik menara kaca yang menjulang tinggi dan apartemen-apartemen mewah bernilai jutaan dolar, terdapat kenyataan lain yang sangat kontras. Kenyataan yang tersembunyi di ganggang sempit, bangunan tua, dan apartemen yang nyaris terlupakan oleh dunia luar. Di tempat-tempat itulah ribuan orang menjalani kehidupan di dalam ruang yang ukurannya bahkan lebih kecil daripada kamar mandi rumah pada umumnya. Mereka tinggal di hunian yang dikenal sebagai Cage House atau rumah kandang, sebuah bentuk tempat tinggal ekstrim yang selama bertahun-tahun menjadi simbol krisis perumahan Hong Kong. Istilah rumah kandang muncul karena sebagian unit hunian tersebut benar-benar dibuat menggunakan jeruji besi atau kawat yang menyerupai kandang hewan. Ruang yang tersedia begitu kecil sehingga hanya cukup untuk menempatkan sebuah kasur tipis dan beberapa barang pribadi. Dalam banyak kasus, penghuni bahkan tidak dapat berdiri tegak di dalam ruang tempat mereka tinggal. Untuk memahami kondisi ini, bayangkan sebuah apartemen tua yang awalnya dirancang untuk satu keluarga. Apartemen tersebut kemudian dibagi menjadi puluhan ruang kecil menggunakan papan kayu, triplex, atau kawat besi. Setiap ruang kemudian disewakan kepada individu yang tidak mampu menyewa apartemen normal. Di beberapa bangunan, pemilik bahkan menambahkan lantai tambahan di bagian atas ruangan untuk menciptakan 2 tingkat tempat tidur. Akibatnya, satu ruangan yang semula cukup untuk beberapa orang berubah menjadi tempat tinggal bagi belasan hingga puluhan penghuni sekaligus. Ukuran rata-rata rumah kandang seringkali hanya sekitar 1,8 meter panjang dan kurang dari 1 meter lebar. Luas tersebut nyaris sama dengan ukuran peti besar atau kandang hewan ternak. Penghuni hanya memiliki ruang yang cukup untuk berbaring. Ketika mereka ingin berganti pakaian atau mengambil barang, mereka harus melakukannya dengan gerakan yang sangat terbatas. Banyak rumah kandang berada di dalam bangunan tua berusia lebih dari 50 tahun. Bangunan tersebut umumnya tidak memiliki lift, sehingga penghuni harus menaiki tangga sempit setiap hari. Koridor menuju kamar seringkali gelap, lembab, dan dipenuhi kabel listrik yang semrawut. Begitu memasuki ruang hunian, pemandangan yang terlihat sangat jauh dari standar tempat tinggal yang layak. Dinding-dinding penuh noda lembab, cat yang mengelupas, serta ventilasi yang buruk menjadi pemandangan umum. Sebagian besar ruangan tidak memiliki jendela yang menghadap keluar bangunan. Ketiadaan jendela menyebabkan udara segar hampir tidak pernah masuk. Pada musim panas, suhu di dalam ruangan bisa terasa jauh lebih panas dibanding suhu di luar. Kipas angin kecil yang dipasang penghuni hanya memutar udara panas yang sama tanpa benar-benar memberikan kesejukan. Tidak adanya cahaya alami juga berdampak pada kehidupan sehari-hari. Banyak penghuni mengaku kehilangan rasa waktu karena ruangan mereka selalu tampak sama, baik siang maupun malam. Lampu listrik menjadi satu-satunya sumber penerangan sepanjang hari. Karena keterbatasan ruang, seluruh aktivitas dilakukan di tempat yang sama. Di atas kasur itulah mereka tidur, makan, bekerja, menonton televisi, hingga menyimpan seluruh barang yang mereka miliki. Sebagian penghuni menggantung pakaian di langit-langit atau menumpuk barang dalam kantong plastik yang diselipkan di bawah tempat tidur. Setiap sentimeter ruang memiliki nilai yang sangat penting. Tidak ada area yang boleh terbuang sia-sia. Rak-rak kecil dipasang di dinding bagian atas, sementara barang-barang disusun bertingkat demi menciptakan sedikit ruang kosong. Kondisi tersebut semakin berat karena hampir tidak ada privasi. Sekat yang memisahkan satu penghuni dengan penghuni lain sangat tipis. Suara percakapan, dengkuran, tangisan, atau suara televisi dari kamar sebelah dapat terdengar dengan jelas. Dalam lingkungan seperti itu, kehidupan pribadi praktis menghilang. Apa yang dilakukan seseorang hampir selalu diketahui oleh penghuni lain yang tinggal beberapa sentimeter di sampingnya.
Bahkan ketika seseorang berbicara melalui telepon dengan suara pelan, percakapannya seringkali masih dapat didengar oleh tetangga. Selain masalah ruang dan privasi, persoalan kebersihan juga menjadi tantangan besar. Dapur dan kamar mandi biasanya digunakan bersama oleh banyak penghuni. Tidak jarang lebih dari 10 orang harus berbagi satu toilet dan satu ruang mandi. Pada jam-jam sibuk, antrean panjang menjadi bagian dari rutinitas harian. Penghuni harus menunggu giliran hanya untuk mandi atau menggunakan toilet sebelum berangkat bekerja. Masalah kesehatan juga sering muncul akibat kondisi lingkungan yang padat dan kurang higienis. Ventilasi yang buruk meningkatkan risiko penyebaran penyakit pernapasan. Kelembapan yang tinggi memicu pertumbuhan jamur pada dinding dan perabotan. Sementara itu, keberadaan serangga seperti kecoa dan kutu busuk menjadi keluhan yang umum ditemukan. Meski terdengar seperti fenomena yang hanya dialami segelintir orang, kenyataannya jumlah penghuni rumah kandang dan unit subdivisi di Hong Kong sangat besar. Data pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 220.000 orang tinggal di sekitar 110.000 unit subdivisi yang tersebar di berbagai wilayah kota. Jumlah tersebut setara dengan populasi sebuah kota berukuran sedang. Artinya, masalah ini bukan lagi kasus individual, melainkan persoalan sosial yang memengaruhi ratusan ribu kehidupan. Di antara para penghuni terdapat puluhan ribu anak-anak yang tumbuh dalam kondisi serba terbatas. Mereka harus belajar, bermain, dan beristirahat di ruang yang sama. Tidak sedikit anak yang menghabiskan masa kecilnya tanpa pernah memiliki kamar sendiri. Sebagian besar rumah subdivisi terkonsentrasi di kawasan Kowon, khususnya distrik-distrik lama seperti Sham Sui Po, Mong Kok, dan Yau Ma Tei. Wilayah-wilayah ini dikenal memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi serta banyak bangunan tua yang mudah dimodifikasi menjadi unit-unit kecil. Fenomena rumah kandang tidak muncul begitu saja. Salah satu penyebab utamanya adalah harga properti yang sangat tinggi. Selama bertahun-tahun, Hong Kong berkali-kali dinobatkan sebagai salah satu pasar perumahan paling mahal di dunia. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, membeli rumah hampir merupakan hal yang mustahil. Bahkan menyewa apartemen sederhana seringkali membutuhkan sebagian besar pendapatan bulanan mereka. Kondisi geografis Hong Kong juga ikut berperan. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari pegunungan dan kawasan lindung yang tidak dapat dikembangkan menjadi permukiman. Akibatnya, lahan yang tersedia untuk pembangunan menjadi sangat terbatas. Keterbatasan lahan tersebut mendorong kenaikan harga tanah secara terus-menerus. Ketika harga tanah meningkat, biaya pembangunan ikut naik, dan pada akhirnya harga properti menjadi semakin tidak terjangkau. Ironisnya, Hong Kong sebenarnya memiliki jumlah unit hunian yang cukup besar. Masalah utamanya bukan sekadar jumlah rumah, melainkan distribusi dan keterjangkauan. Banyak properti dimiliki sebagai aset investasi, sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah kesulitan memperoleh tempat tinggal yang layak. Sebagian besar penghuni rumah kandang bekerja di sektor-sektor yang memberikan upah rendah. Mereka adalah petugas kebersihan, buruh bangunan, pekerja restoran, sopir, penjaga toko, hingga pekerja jasa lainnya yang berperan penting menjaga roda ekonomi kota tetap berputar. Namun meskipun mereka bekerja setiap hari, penghasilan yang diperoleh seringkali tidak cukup untuk menembus pasar perumahan reguler Hong Kong. Selain pekerja berupah rendah, rumah kandang juga dihuni oleh lansia yang hidup sendiri, penyandang disabilitas, serta pendatang baru dari Tiongkok daratan yang belum memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan perumahan publik. Bagi banyak orang di kelompok ini, rumah kandang bukan pilihan yang diinginkan. Itu hanyalah pilihan terakhir ketika semua alternatif lain sudah tidak mungkin dijangkau. Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah Hong Kong telah berupaya mengatasi krisis perumahan melalui pembangunan perumahan publik dan berbagai program bantuan. Namun pertumbuhan permintaan yang sangat tinggi membuat persoalan ini tetap sulit diselesaikan sepenuhnya. Bentuk tradisional rumah kandang yang menggunakan jeruji besi memang semakin jarang ditemukan dibanding masa lalu. Namun kemunculan rumah peti mati, apartemen mikro, dan berbagai bentuk subdivisi baru menunjukkan bahwa akar masalahnya masih tetap ada. Pada akhirnya, rumah kandang menjadi simbol dari sebuah paradoks besar. Di satu sisi terdapat kota yang sangat kaya, modern, dan maju. Di sisi lain terdapat ratusan ribu orang yang hidup dalam ruang yang bahkan tidak memenuhi standar dasar kenyamanan manusia. Kisah ini mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan. Gedung-gedung tinggi mungkin mampu menunjukkan kekuatan finansial sebuah kota,
Tetapi kualitas hidup warga yang paling rentan seringkali menjadi ukuran yang lebih jujur mengenai keberhasilan pembangunan. Dan selama masih ada orang yang harus menghabiskan hidupnya di ruang sempit menyerupai kandang demi bertahan hidup, maka pertanyaan tentang keadilan sosial di Hong Kong akan terus menjadi perdebatan yang belum menemukan akhir.